Masih semangat ya? Apalagi tadi kuah asamnya itu luar biasa. Saya langsung, saya lihat ada saya punya senior yang saya sangat hormati, namanya Pak Yuswanto. Selamat datang Pak Yus. Saya kalau bicara di depan Pak Yuswanto saya suka grogi. Karena beliau di BPN cukup senior sekali. Kalau dia bicara didengarkan oleh semua. Hari ini beliau mendengarkan saya, jadi saya harus berhati-hati. Baik, tema kita yang kedua ini adalah tentang ini. Mengatasi tekanan dalam dunia kerja. Ya. Tadi tema pertama itu saya melihat kita mengerti sekarang bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan. Tuhan mau kita level up, naik level, dan saya lihat dari mata, kita berapi-api sekarang. Artinya kita berkata, pulang dari sini, saya tidak boleh sama lagi. Harus ada sesuatu yang berbeda. Pada waktu tekad ini kita naikkan, Tuhan suka cita luar biasa. Tapi dengan baik-baik teman-teman. Pada waktu tekad ini kita naikkan, Tuhan dengar, kita punya teman dengar semua, tapi iblis juga dengar. Ingat baik-baik. Dia tidak kelihatan, tapi dia ada. Iblis tidak bisa dilihat, tapi akibat yang ditimbulkan oleh iblis bisa dilihat di mana-mana. Jadi saya mau ingatkan kita, tekad saja tidak cukup. Tapi sesi kedua ini kita belajar bagaimana mengawal tekad ini. Supaya jangan sampai dia padam di tengah jalan. Sebab jika iblis membiarkan kita begitu saja, itu berarti dia anggap kita tidak berbahaya bagi dia. Atau jangan sampai kita atmosfernya sama seperti dia. Tapi jika dia tabrak kita dengan kekuatan penuh, dengan membentuk banyak kesulitan, pada waktu kita menjalankan misi ini, itu tanda bahwa kita sudah di arah yang benar. Waktu Anda dan saya memutuskan ikut Tuhan, apalagi ikut retret model seperti ini, iblis itu kasih kita X. Ini target yang sah untuk dihancurkan. Dengar baik-baik teman-teman. Iblis tidak bisa mengalahkan Tuhan. Tidak bisa. Tapi iblis bisa membuat Tuhan terluka dengan menghancurkan ciptaan Tuhan yang terbaik, yaitu kita. Maka hari ini, sesi kedua ini saya mau coba bawa kita. Saya bilang pada banyak orang, kalau kamu lihat saya dengan istri saya ini persis tidak ada masalah dalam hidup kamu, keliru sekali. Kami ini, hidup ini penuh dengan tantangan. Tetapi kami tidak pernah melihat satu tantangan datang tanpa Tuhan ada di dalam untuk memberikan kekuatan, jalan keluar, dan kemenangan. Tapi tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Seorang nahkoda tangguh tidak pernah dihasilkan dari laut yang tenang. Kalau Anda dan saya baca Alkitab tentang para pahlawan iman, tidak ada yang datang jatuh dari langit. Hasil dari peperangan besar. Kalau Anda dan saya hidup cukup lama di bumi ini, dan kalau saya perhatikan ini yang kecil hanya Iong saja tadi. Yang lain ini kan kita ada yang rambut mulai putih ya. Saya umur 56 tahun, istri saya 62 tahun. Saya kalau lihat rambut dia mulai putih-putih begitu ya, saya bilang dia begini, Yun, namanya Yun. Walaupun rambut kamu makin putih seperti perak, tapi saya punya cinta tetap emas 24 kali. Tidak cukup itu saya bicara dengan dia. Kalau saya diizinkan Tuhan hidup satu kali lagi, saya tetap cari kamu sebagai istri saya. Dia bilang begini nih, ini kombalnya mulai keluar. Saya bilang begini, kamu pilih saja. Mau saya puji kamu, atau saya puji istri tetangga di sana. Saya kadang-kadang bilang kepada bapak-bapak ya, belajar puji istri.
Saya punya istri ini orang rajin luar biasa. Dia urus toko dari pagi sampai malam. Pulang, dia tidak istirahat. Dia langsung ke dapur lagi, urus kita makan dan lain-lain. Sampai malam baru dia istirahat. Pagi-pagi dia sudah bangun, urus di belakang. Setelah itu berangkat ke toko. Saya bilang, kamu wanita ini memang Tuhan bikin punya kekuatan super sekali. Jadi kalau kami pria tidak setia ini luar biasa. Luar biasa. Saya pada waktu masih jadi anggota DPRD. Biasa DPRD suka banyak kunjungan ke Jakarta. Namanya studi banding. Itu bukan studi banding sebenarnya. Itu pergi jalan-jalan, menghabiskan uang. Tapi itulah aturannya seperti itu. Jadi biasanya mereka kalau ke Jakarta selalu cari hotel di daerah sekitar Mangga Besar. Sudah tahu kan? Jadi kalau nanti malam itu sudah wangi mereka, termasuk yang tua-tua. Yang rambut putih wangi. Kemudian mereka sudah hilang semua. Studi banding. Saya di kamar. Mereka bilang begini, coba cek Pak Yanto itu. Dia tidak pernah keluar dari kamar. Jangan sampai dia sudah bikin misa di kamar. Pada waktu pagi kami makan di restoran, di hotel. Saya bilang begini ke mereka, teman-teman, saya mau bicara. Kamu mungkin anggap saya aneh. Saya kalau mau menikmati seperti kamu punya cara menikmati dunia ini, saya bisa lebih hebat dari kamu. Yang pertama, dari segi penampilan, saya tidak kalah dari kamu. Yang kedua, dari segi uang, saya jauh lebih banyak dari kamu. Tapi ingat, kenapa saya jaga hidup saya? Sebab hidup ini penuh dengan goncangan yang kamu tidak pernah sangka. Saya harus pastikan kalau goncangan itu datang pada saya. Kalau saya berteriak minta tolong, saya harus pastikan Tuhan langsung mendengarkan saya. Sebab dia mengenal saya. Yang bahaya kalau saya berteriak dan dia berkata, kamu siapa? Dari mana kamu datang? Maka kalau kamu lihat saya menjaga hidup saya kerja puluhan tahun dengan istri saya tahu capeknya dia seperti apa. Kalau hari ini saya mau khianati dia, saya orang paling celaka di dunia. Maka kalau kamu lihat saya di dalam kamu pikir saya menderita, saya berbahagia luar biasa. Saya bisa pujian menyembah, saya bisa telepon istri saya bisa telepon anak-anak saya bisa belajar firman Tuhan. Hari ini teman-teman saya yang menikmati hidup itu, hari ini hancur semua. Saya bilang hidup ini, itu yang saya sebut. Kalau kita sudah cukup tua, kita akan tahu bahwa hidup ini bukan seperti kita sedang naik kapal pesiar berlayar menuju surga. Duduk di buritan sambil menikmati kopi panas. Tapi hidup ini seperti kita naik kapal perang. Akan ada banyak peperangan terjadi. Apalagi kalau kita makin tua. Saya beberapa waktu ini ada satu WA dari seorang teman yang saya kenal sekilas dari pulau yang lain. Pagi-pagi dia WA saya. Dia hanya istrinya bilang begini, Pak Yanto, apa kabarnya? Saya ini benar-benar tidak kuat lagi jalani hidup ini. Tidak kuat lagi. Semua yang saya kerjakan tidak ada yang berhasil. Bahkan sampai mau makan saja susah. Saya sudah pasrah dan putus asa. Pagi-pagi ini, kemudian saya bicara banyak dengan dia dan lain-lain, kasih dia seperti ini. Tapi yang saya maksud adalah hidup ini seperti itu. Kita sedang hidup di sebuah dunia yang sudah jatuh karena dosa. Maka penderitaan itu bagian dari kehidupan kita. Hidup seolah-olah tidak ada penderitaan tidak mungkin terjadi. Tetapi kita harus tahu bahwa kita sedang hidup di dalam sebuah dunia yang sudah jatuh. Karena itu, Rasul Paulus sudah ingatkan kita. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Coba kita lihat ayatnya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah
Paulus sudah ingatkan pada umat di Efesus. Hari-hari ini jahat. Apa arti hari-hari yang jahat? Hari di mana kadang-kadang kita rasa tidak ada yang beres yang kita urus. Hari di mana ini masalah datang ini seperti rombongan besar. Yang satu belum selesai, yang satu sudah datang. Bahkan sampai kadang-kadang kita mau menarik napas lega saja, susah setengah mati. Itu yang saya tadi katakan, orang kalau melihat tentang situasi dunia ini, kita bisa akan diserang dari banyak sisi. Dari banyak sisi. Mau bicara tentang ekonomi, mau bicara tentang kesehatan, Dr. Olive tadi katakan, tadi dia terlambat karena ada pasien mau bunuh diri. Sebagai dokter, dia harus layani dulu. Kalau dia prioritaskan ini, mungkin dia pulang orang itu sudah tidak ada. Tapi itulah dunia. Ada begitu banyak tekanan datang. Saya kalau lihat saya punya hidup dengan istri saya, itu juga penuh dengan tantangan. Kalau Yesus saja anak Allah tidak luput dari tantangan, apalagi kita. Makanya Paulus katakan hari ini jahat, tetapi firman Tuhan juga, Paulus juga katakan begini. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus katakan begini. Hari ini jahat. Saya kasih ingat kamu, hari ini jahat. Artinya apa? Bahaya itu ada. Tapi kamu harus kuat. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari harus kita hadapi. Amin. Tapi dihadapi dengan kuat. Ada orang berhadapan dengan tantangan, dia menghadapi dengan hancur lebur. Saya waktu baca firman ini, saya ingat anak saya, dia suka gym. Dia suka gym. Dulu dia badannya kecil. Sekarang, saya mengira badannya besar ya. Kemudian saya lihat dia gym, angkatannya makin berat. Tapi ototnya juga makin besar. Ada banyak orang temannya satu ikut gym dengan dia. Tapi temannya ini datang, gymnya setengah jam, dia gerakan cuma 10 menit, 20 menitnya duduk santai, cerita-cerita begitu. Gerak badannya bagus, dia badannya begitu saja. Apa artinya? Untuk sebuah kekuatan butuh harga yang harus dibayar. Anda dan saya tahu tentang bahaya yang ada. Anda dan saya tahu kita harus hadapi dengan kuat, tapi tidak setiap orang mau bayar untuk kekuatan. Maka Paulus berkata, engkau harus kuat di dalam Tuhan. Apa artinya? Saya coba bawa Anda dan saya ini sangat serius sekali. Apa artinya kuat di dalam Tuhan? Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 23. Coba kita baca bersama. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Firman ini berkata begini, ini pelajaran dasar sebenarnya. Setiap kita itu terdiri dari 3 bagian. Kalau Anda belajar tentang pelajaran keselamatan, ini basic sekali. Manusia terdiri dari 3 bagian. Ada roh. Roh ini milik Tuhan yang dititipkan pada kita tempat kita berhubungan dengan Tuhan. Ada jiwa kita. Jiwa kita ini bicara tentang pikiran, tentang perasaan kita, dan keinginan kita. Itu jiwa. Dan ada tubuh yang kita kasih makan bakmi aloi, kue tiaw acai, dan sop kaki kambing duduk. Saya ini paling suka makan duduk Roxy. Saya dengan istri saya, dia paling marah kalau saya makan ini. Dia bilang, kamu sudah 50-an jangan makan kambing. Tapi saya senang, saya bilang kan saya setahun sekali makan sekali. Kan tidak apa-apa kan? Jangan. Saya belajar taat kepadanya selama dia ada di sebelah saya. Kami 2 nginap di Serpong, di mall SMS. Saya waktu di food courtnya, saya sudah lihat itu. Wih, ada duduk di sini. Saya mau dia ke tempat jauh, kamu pergi belanja dulu lah, ya saya tunggu di sini aja. Begitu. Dia sudah curiga. Namanya suami istri, itu ada namanya hubungan bakti. Saya tidak bisa begini, saya tidak bisa menipu istri saya. Dia lihat gelagat saya, dia sudah tahu. Mau duduk ya.
Saya bilang, iya, saya sudah lihat dari tadi, sekali saja. Oke, boleh. Pergi, tapi jangan banyak-banyak ya. Saya pergi ke duduk, itu pelayan berkata, baru saja habis, Pak. Baru saja habis. Saya sudah bayangkan kaki kambingnya, otaknya. Jadi, lihat ya. Jadi, tubuh kita ini. Dan kalau teman-teman mau tahu, peperangan paling hebat itu ada di jiwa kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita inginkan itu harus. Maka dengan baik-baik teman-teman. Paulus kalau dia katakan engkau harus kuat, itu artinya jaga baik-baik ini 3 bagian dari dirimu, terutama tentang jiwa. Jika engkau kalah di jiwa, rohmu akan terpisah dari roh Tuhan. Sebab jiwa yang terkontaminasi itu pasti 100% hanya pikir tentang hal dunia. Pikirnya hanya tentang hal dunia, keinginannya hanya tentang hal dunia, dan perasaannya juga terbawa oleh perasaan dunia. Akibatnya apa? Perhatikan buah. Orang yang diikat oleh perkara dunia, roh dunia, itu ketakutan tidak pernah lepas dari ini. Itu kekhawatiran selalu menjadi dia punya teman baik. Dan apa yang keluar dari mulutnya itu selalu yang negatif. Pikirannya selalu. Saya belajar mengendalikan pikiran saya bertahun-tahun. Dan sampai hari ini saya masih belajar. Saya belajar untuk menentukan apa yang perlu saya pikirkan, apa yang tidak perlu saya pikirkan. Sebab kalau orang tidak mengendalikan pikirannya lari seperti kuda liar. Dan kebanyakan kita dibawa ke arah yang kita tidak suka untuk pikirkan. Sehingga dia bisa tertidur begini di atas tempat tidur. Tapi pikirannya menakutkan dia luar biasa. Dia bisa keringat dingin sampai pagi. Orang makin malam makin mengantuk, dia makin malam makin segar. Sebab stresnya itu sudah sampai level yang tinggi. Insomnia, tentang susah tidur sampai obat penenang, sampai dosisnya tinggi. Itu 100% dia tidak mampu mengendalikan jiwanya. Dokter boleh kasih dosis seperti apa, tetapi kalau kau tidak kendalikan, itu obat tidak membuat engkau istirahat, dia membuat engkau fly dan tetap tidak selesai di sana. Jadi karena itu kita mesti jaga baik-baik supaya jiwa ini tidak dihancurkan oleh iblis. Itu namanya kita harus tahu bahwa jangan buka akses. Ada orang berkata begini, Pak Yanto, itu orang yang menyakitkan saya, itu terlalu menyakitkan, saya tidak bisa maafkan dia. Saya bilang pada dia begini, oke, tidak apa-apa. Kalau kau tidak mau ampuni dan maaf, tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau kamu tahu bahwa itu bisa menjadi akses bagi masuknya si jahat untuk menghancurkan kau? Apakah kau tidak mau mengampuni dia? Saya kasih contoh dia. Saya bilang di rumah saya itu ada pohon jambu air. Kalau musim begini, itu merah semua buahnya dan manis. Istri saya petik, taruh di atas meja. Bagus-bagus jambu air, besar-besar merah. Kelihatan mulus sekali. Tapi begitu saya belah, di dalamnya hancur semua. Apa yang terjadi? Saya lihat yang lain yang belum dibelah. Ternyata ada satu lubang kecil sekali, hampir tidak kelihatan. Tapi ternyata lubang itu adalah belalang buah yang menaruh telurnya. Kemudian telur itu menetas jadi ulat kecil dan dia masuk ke dalam. Dan di dalam dia hancurkan semua. Hanya cukup akses kecil saja. Iblis itu tidak bisa masuk kalau kita tidak buka akses. Kalau kita buka akses, dia akan menimbulkan kehancuran besar. Maka seumur hidup kita adalah pintar-pintar identifikasi kapan dia mau masuk. Saya kasih contoh. Saya dengan istri saya, kami dua urus pokok. Saya bagian ekspedisi, barang masuk kontainer dan lain-lain, gudang dan lain-lain. Dia bagian toko, penjualan dan lain-lain. Dan dia urus margin. Kita dua kadang-kadang tentang mengisi barang di kontainer. Dia berkata ini barang lebih penting. Saya berkata ini barang bangunan lebih penting. Kan ada orang proyek untuk barang. Dia bilang tidak ini margin. Kalau kita tidak jaga, dua-dua sama benar. Tapi tensi bisa naik. Bisa naik. Saya dengan dia itu selalu ajarkan begini. Kita dua itu
Kalau sesuatu baru mau masuk, cepat cekal. Roller coaster, itu kalau dia sampai, dia kalau mau meluncur, dia harus naik dulu pada satu ketinggian. Begitu kan? Dan dia naiknya pelan. Tapi kalau dia sudah sampai di ketinggian itu dan dia meluncur, tidak ada yang bisa hentikan dia. Sampai selesai putaran. Mau teriak, mau rasa mau mati, gigi palsu terlepas, rambut palsu terlepas, tidak ada urusan, dia tidak akan berhenti. Tidak bisa dikendalikan. Kita suami istri, sebenarnya kita tahu kalau ini tensi mulai naik dan tidak cepat diredakan. Kalau dia sudah sampai di titik luncur, itu mulai keluar istilah mau mati, mati. Mau cerai, cerai. Sebenarnya dia sudah sampai di titik luncur. Seharusnya sudah bisa diturunkan di titik di tengah. Jangan biarkan dia naik. Saya kalau dengan istri saya sudah mulai, dia katakan, tidak, ini lebih penting. Saya katakan, tidak, ini juga penting. Dan saya mulai rasa, ini mulai diprovokasi. Saya sekejap bisa berkata begini. Yud, dia berkata, apa? Super sekali berdapat. Benar juga ya kamu bilang ya. Ikut kamu punya saja, ayo isi saja, baru makan. Bagus, isi saja. Dia tertawa langsung. Kenapa? Jangan kasih kesempatan pada iblis. Amin. Hentikan. Ada berapa banyak orang tidak bisa hentikan iblis punya strategi masuk, dan seumur hidup dia sibuk membereskan akibat kehancuran oleh iblis. Padahal dia bisa hentikan di awal, hemat energinya berapa banyak. Coba, kalau saya sudah bertengkar dengan dia masalah kontainer, malam saya tidak mau makan masalah dia. Datang pucuk juga saya tidak mau keluar. Dia tidak mau ngomong sama saya. 2 minggu kemudian baru dia mau ngomong. Toko kita bisa berantakan semua. Padahal kalau saya turunkan seperti itu, kami dua tetap damai sejahtera. Bisa fokus yang lain, bisa happy-happy, karaoke dan lain-lain. Banyak orang tidak bisa identifikasi kapan si jahat itu mau masuk. Sehingga pintunya terbuka lebar terus, iblis tidak hanya masuk, tapi duduk sampai di meja makan dan dilayan makan di dalam rumah. Dan ini terjadi. Makanya kenapa Paulus katakan, kamu harus kuat di dalam Tuhan, karena iblis itu firman Tuhan berkata, seperti singa yang berjalan keliling kamu 24 jam mencari celah. Kapan dia bisa masuk? Selama kamu tidak buka celah, dia tidak bisa masuk. Tapi jika engkau buka celah, engkau akan heran betapa besar kehancuran yang dia bisa lakukan. Jadi karena itu kenapa dia katakan, engkau harus kuat. Kenapa? Sebab ini dia katakan, ini yang kamu punya lawan. Efesus bab 6 ayat 12. Coba kita lihat. Efesus bab 6. Kita baca 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lihat. Ini kita punya lawan, tidak kelihatan. Tetapi orang punya kejahatan itu bisa dilihat dengan nyata. Jadi karena itu firman Tuhan berkata, kamu mesti tahu ini dan ingat baik-baik. Iblis itu orang dunia ini. Saya punya teman banyak tertipu. Mereka, karena namanya orang di kampung ya. Ada yang menawarkan hadiah ini, ada yang menawarkan hadiah. Dan makin lama tipuannya itu makin halus kan. Makin halus kan. Sehingga orang yang tertipu lebih banyak lagi. Jadi bayangkan begini, orang dunia saja, ilmu menipunya itu dia upgrade terus. Itu manusia ya. Supaya orang bisa tertipu. Sekarang kita lihat iblis ya. Iblis itu tingkatannya adalah malaikat. Kalau kita baca. Saya suka tanya pada orang-orang, iblis ada di mana? Di neraka? Tidak. Iblis masih ada di bumi. Tuhan menciptakan surga untuk manusia. Tuhan menyiapkan neraka untuk iblis, tidak untuk manusia. Tidak untuk manusia. Tetapi kalau manusia menolak Tuhan, kemudian dia pergi ke tempat yang seharusnya dia tidak berurusan, itu namanya pilihan. Itu namanya pilihan. Jadi karena itu kenapa firman Tuhan berkata, kalau engkau tahu iblis itu levelnya malaikat. Kalau ada orang yang tidak cari Tuhan dalam hidupnya, atau cari Tuhan asal-asalan, hanya sekedar pergi gereja formalitas, berdoa juga ala kadarnya,
baca firman tidak pernah, saya sangat khawatir tentang orang. Kalau kamu kira keadaan kamu baik-baik saja, ini hanya masalah waktu. Sebab, kalau pemburu memasang perangkap untuk binatang buruannya, dia harus membuat perangkap itu sama sekali tidak disadari oleh yang mau ditangkap. Maka iblis itu sangat licik sekali. Firman Tuhan berkata, dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia tidak berhenti kalau orang tidak binasa. Maka Tuhan ingatkan, kamu sedang ada di daerah yang berbahaya, kamu mesti kuat. Dan kekuatan itu hanya datang kalau kita melekat kepada Tuhan. Saya sampai hari ini kalau pagi saya sedang bangun doa, saya biasa punya kebiasaan berdoa. Orang Islam belum bangun, saya sudah berdoa. Karena saya bilang ke istri saya, kita ini dalam dunia yang sangat berbahaya. Kalau tidak Tuhan tolong kita, tidak bisa selamat kita. Tidak bisa. Bayar harga. Satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi lihat, Paulus mengatakan kamu mesti punya senjata, mesti punya kekuatan. Apa itu? Efesus 6 ayat 14. Ini dia katakan. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Nah ini kekuatan kita pertama itu ada di sini. Coba kita baca. 1, 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Kapan kita mendapatkan Roh Kudus? Aku membaptis engkau, kata Romo, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu Anda dan saya dibaptis, kita sudah mendapatkan Roh Kudus. Tapi itu tidak otomatis Roh Kudus mendapatkan kita. Ingat ini baik-baik. Roh Kudus bisa ada di dalam diri seseorang, tapi sekaligus Roh Kudus tidak berbuat apapun dalam diri orang. Sebab supaya Roh Kudus berbuat sesuatu yang powerful, termasuk perlindungan dan kekuatan, dia membutuhkan atmosfer yang memadai. Kalau tidak, dia tidak bisa kerja. Dan atmosfer itu yang disebut lahir baru dalam roh. Makanya kalau Anda dan saya paham ini, kita mendapatkan Roh Kudus pada waktu dibaptis, tapi belum tentu Roh Kudus mendapatkan kita. Sama seperti anak bayi lahir. Kita tidak pernah lihat ada anak bayi lahir belum ada kakinya. 1 minggu kemudian baru muncul kakinya. Tidak ada, lahir kaki ada. Tapi apakah kakinya bisa membawa dia lari? Tidak bisa. Dibutuhkan waktu yang cukup sampai kaki ini menjadi kuat dan bisa menopang tubuh kita untuk jalan kemana pun kita pergi. Roh Kudus kalau tidak dilibatkan tiap hari dalam hidup kita sebagai latihan, Roh Kudus seperti anak bayi yang tidak berfungsi. Lihat dari mana? Hidup kita penuh dengan satu kekalahan. Ada hal kecil saja masalah datang, dia punya paniknya seperti dunia sudah mau kiamat. Sudah mau kiamat. Ada sedikit saja tersinggung, dia punya marahnya lebih dari tsunami di Aceh. Ada banyak orang tidak bisa mengendalikan diri. Itu tanda yang paling jelas bahwa Roh Kudus tidak bekerja dalam diri. Sebab kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, buah roh itu mesti nampak. Apa itu buah roh? Ada damai, sukacita, ada kesabaran, ada kesetiaan, ada kebaikan, ada 9 buah. Jadi karena itu firman Tuhan berkata, langkah pertama menghadapi peperangan rohani supaya kita kuat adalah libatkan Roh Kudus sepenuhnya setiap. Ingatkan diri dan berkata begini, apakah saya sudah libatkan Roh Kudus hari ini? Kalau saya bertemu dengan seseorang, saya selalu punya kebiasaan, Tuhan mau apa saya bicara? Tuhan mau apa? Maka tiap kali saya bicara, saya tahu Tuhan mau saya hikmat. Kalau ada keputusan penting yang saya rekami, saya berkata, Tuhan tolong saya mesti ambil jalan. Melibatkan Tuhan tiap hari, itu membuat kekuatan kita mulai muncul. Tapi ada lagi bagian kita. Coba kita lihat. Langkah untuk menghadapi peperangan rohani ini adalah Efesus 6 ayat 14. Coba kita baca. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggang dan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ini bagian dari perlengkapan senjata Allah. Ini namanya menyedihkan sekali. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu harus bisa pakai senjata Allah untuk berperang.
Dan bagaimana kamu bisa berperang kalau kamu tidak masuk dalam medan peperangan? Maka firman Tuhan berkata, langkah pertama supaya kita menang dalam peperangan itu adalah berdiri tegak. Apa artinya berdiri tegak? Berdiri tegak itu artinya begini. Waktu Anda menghadapi masalah, jangan izinkan perasaanmu yang maju, tapi pastikan imanmu yang maju. Saya dan istri saya, kami punya banyak kendaraan berat untuk muat semen. Mereka jalan dari Kupang ke Keva itu selalu menginap di jalan. Kalau salah satu sopir saya menelpon saya jam 1 tengah malam, tidak mungkin dia akan sampaikan kabar baik. Kalau ada sopir ya, bos dia lagi tidur enak, jam 1 tengah malam dia telepon berkata, bos saya ada kabar gembira. Tidak mungkin. Kalau dia telepon jam 1 tengah malam, saya langsung bilang ke istri saya, kita doa dulu ya, sebelum saya telepon balik dia. Apa artinya? Mari kita siap baik-baik, sebab ini akan ada peperangan yang akan terjadi. Kami doa dulu, setelah kami siap, saya telepon. Ada apa? Mulailah cerita, itu macam-macam datang. Ini dan ini kejadian, ini ditabrak orang, dia menabrak orang. Satu waktu dia kontainernya sikap kabin listrik, putus lampu satu kampung semua, mati semua. Ada saja, lihat. Saya melihat ada banyak orang pada waktu tantangan datang, paniknya itu luar biasa. Bahkan sering orang berkata, mati sudah kita. Bisa mati berapa? Jadi artinya, yang pertama berdiri tegak artinya begini, saya percaya bahwa ini yang akan saya hadapi ini, yang pertama tidak lebih dari kekuatan saya. Yang kedua, Tuhan yang izinkan ini saya boleh alami. Yang ketiga, ini akan baik buat saya. Yang keempat, saya punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi. Maka saya berdiri tegak. Berdiri tegak ini berarti kita sepenuhnya percaya bahwa Tuhan ada di pihak saya. Saya tidak akan goyah. Tahukah teman-teman, iblis itu bisa deteksi ketakutan kita. Bisa deteksi ketakutan. Saya baca cerita tentang ada seorang pelatih anjing di Amerika, namanya Cesar Millan. Ada seorang ibu-ibu anjing yang dia pelihara, dia kasih makan tiap hari, mau gigit kembali dia. Dia panggil pelatih itu dan berkata, kenapa dia gigit saya terus? Padahal saya kasih makan dia. Kemudian pelatih dia, cara dia kasih makan, dia mau kasih anjing gigit dia. Pelatih berkata, binatang pun bisa deteksi ketakutan kamu. Dan binatang punya sifat dominan. Kalau dia tahu kamu takut, dia akan coba kuasai kamu. Jadi masalah ini bukan ada di anjingmu, masalahnya ada di engkau. Mari kita benahi keberanian. Maka selama 1 minggu, ibu ini dilatih untuk berani, bahwa dia pegang kendali. Dia pegang. Maka setelah dia dilatih, tiap kali anjing berontak, dia ketok. Dia menunjukkan tentang dominasi. Saya Tuhan. Dalam 1 minggu, anjing itu takut pada dia. Iblis itu tahu kalau kita takut. Maka Tuhan berkata apa? Jangan takut. Tuhan berkata, kekuatan kamu itu lebih dari cukup untuk bisa memenangkan peperangan itu. Kalau Anda mau tahu senjata lengkap Allah seperti apa, coba kita lihat dalam Efesus bab 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Tidak ada? Oke, saya baca saja. Efesus bab 6 ayat 14 sampai 17. Tidak betul begitu? Begini. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini ada seluruh perlengkapan senjata Allah. Tapi kalau terlalu panjang, saya ringkas di 1 ayat saja. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Lihat. Firman Tuhan berkata, kenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Apa artinya? Teman-teman, saya tidak tahu ya. Tetapi bagi saya, Jesus perfect. Oke, bisa. Saya tidak tahu ya teman-teman. Tapi saya bertahun-tahun hidup belajar mengandalkan Tuhan. Dan terutama belajar mengandalkan kekuatan Tuhan. Kenapa? Kenapa ada orang berkata begini, Pak Yanto,
ternyata doa lama itu doa apa saja. Saya berkata begini, saya sedang membangun sebuah relasi yang bisa memastikan bahwa kuasa dari tempat yang maha tinggi itu turun atas saya. Sebab kalau otoritas itu tidak turun, saya tidak ada kuasa untuk mengalahkan si jahat. Saya kasih contoh. Taruhlah misalnya hari ini Pak Halim berdiri di perempatan Cilincing dengan tronton yang hilir mudik, dan dia berdiri di tengah dan berkata, stop. Berhenti atau tidak mobil-mobil? Tidak berhenti. Bisa jadi perkedel. Tapi sekarang bayangkan Pak Halim ada seorang polisi lalu lintas dengan seragam lengkap. Dia berdiri di perempatan dan dia berkata, stop. Itu mobil yang 18 roda, yang muatannya 50 ton. Berhenti atau tidak? Berhenti. Dia berhenti karena kekuatannya Pak Halim atau apanya? Seragamnya. Sebab seragam itu bicara tentang otoritas. Kalau engkau berani melawan Pak Halim, engkau sedang melawan Republik Indonesia. Dan engkau akan repot sekali. Teman-teman, kalau Anda dan saya melekat pada Yesus, otoritas itu turun atas kita. Sebab pada waktu kita percaya pada Yesus, firman Tuhan berkata, kita diangkat sebagai anak Allah. Kalau kita diangkat sebagai anak Allah, Bapa kita, Bapa di surga, maka otoritas itu turun atas kita. Maka catat baik-baik hubungan itu. Sehingga otoritas itu turun, kalau saya perintahkan roh jahat untuk pergi, dia pergi atau tidak? Pergi, bukan karena sayanya, tapi karena otoritas itu datang dari tempat yang maha tinggi. Amin. Kalau Anda baca kisah tentang Elisa, bagaimana Elisa ini membuat pasukan Aram selalu kalah, dan Raja Aram berkata, tangkap Elisa. Dia ada tinggal di bukit Dotan. Kemudian ribuan tentara itu datang mengepung bukit itu, karena sudah malam, mereka pagi baru bisa tangkap dia. Malam itu sampai pagi, pembantu Elisa bangun duluan. Dia melihat ke bawah, ada ribuan tentara Aram di bawah. Kemudian dia bangunkan tuannya dengan ketakutan. Tuan, kita mati. Kenapa? Di bawah ada ribuan tentara Aram. Elisa bangun dan berkata begini, tenang, lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka. Pembantu yang lihat dan berkata, yang di bawah ada ribuan orang, ini satu, dua melawan ribuan orang. Ini resep sempurna untuk bunuh diri. Ribuan orang. Tapi Elisa berdoa begini, Tuhan, buka mata dia untuk melihat. Apa yang dibukakan? Mata iman dari umat. Apa yang dia lihat? Di belakang mereka itu ada ratusan ribu bala tentara Allah dengan pedang berapi, dengan kereta. Dan pembantu berkata, kalau begini menang kita. Kenapa? Lebih banyak yang menyertai kita. Saya pribadi sampai hari ini membuatkan saya adalah iman yang modern ini. Pada waktu saya ada masalah besar datang, saya selalu berkata, ini banyak menyertai saya. Amin. Hari ini kita berhenti takut, pulang dari tempat pancawakti, jangan bawa lagi ketakutan. Tinggalkan diri sini. Sebab kita tidak diciptakan Tuhan untuk ketakutan, tapi roh Allah yang ada dalam kita lebih besar daripada roh dunia. Iblis kalau bisa deteksi keberanian kita, dari jauh dia jalan serong, tidak berani dekat kita. Dan teman-teman, waktu otoritas ada, kita bisa perintahkan berkat itu datang buat kita. Amin. Saya dan istri saya, karena kami tahu ini kekuatan. Tiap pagi kami dulu pegang tangan dan doa kami begini, Tuhan, hari ini kami minta Tuhan perintahkan berkat dari utara, timur, barat, datang ke tempat kami. Kalau Tuhan perintahkan, dia pasti datang. Kenapa? Kami punya otoritas sebagai anak-anak. Kalau doa ini dilakukan, pahalanya besar sekali. Kalau anak yang sakit, kalau ada masalah, ada tantangan dan lain-lain, kalau kita doa dengan otoritas, hasilnya berbeda. Tapi kuncinya di mana? Saya tadi cerita pada teman, saya sekarang hari ini belajar untuk, kalau saya dengar firman Tuhan, saya selalu bilang pada diri saya, kamu harus percaya firman. Jangan pernah meragukan firman Allah. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kalau Anda dan saya percaya pada firman Tuhan, Tuhan berkata, apa saja yang kau minta dan doakan, percaya bahwa kamu sudah menerima, maka itu akan diberikan kepada kamu. Ada banyak doa, tapi dia tidak yakin doanya didengar. Dan kekuatan kita yang paling utama untuk mendapatkan otoritas itu adalah doa. Makanya firman Tuhan berkata, engkau harus berdoa dengan tiada jemu-jemu. Doa yang asal-asalan
Doa yang cuma 5 menit. Doa yang kalau ingat, tidak akan mendatangkan kekuatan dan otoritas. Saya punya kebiasaan doa lama. Saya bilang pada istri saya baru merasakan kehadiran Tuhan kalau sudah lebih dari 1 jam saya berdoa. Dan saya doa cuma 10 menit. Kita belum ketemu Tuhan, baru di pintu kita sudah pulang. Tapi kalau kamu masuk sampai hadirat Tuhan, kamu tidak akan mau tinggalkan Tuhan. Sebab Dia sedang menurunkan otoritas pada engkau. Semakin besar tantanganmu datang dalam hidupmu, engkau harus jam Tuhan naikkan lagi. Semakin besar tantangan, naikkan lagi jam Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat terjadi yang belum pernah kau lihat. Kalau kita baca di Alkitab, semua mujizat yang Yesus lakukan selalu dimulai dengan adanya masalah. Waktu mereka ada masalah kekurangan anggur di Kana, baru ada mujizat air diubah menjadi anggur. Amin. Waktu mereka ada masalah tentang roti yang tidak cukup, baru ada mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Waktu mereka ada masalah Tuhan terlambat datang, Lazarus sudah mati, saudara dari Marta dan Maria, baru ada mujizat orang mati dibangkitkan. Kalau Anda dan saya punya masalah sekarang, kita calon penerima mujizat. Amin. Tapi kalau kita tidak punya masalah, kita dalam masalah besar sekali. Dalam masalah besar. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita, selama masalah itu kita ada bersama Tuhan, tidak ada satu masalah yang mampu menggoyahkan kita. Dan orang yang mengerti ini tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Amin. Kita akan dipimpin dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dan waktu kita menang, semua orang sedang memperhatikan kita. Dan pada waktu mereka perhatikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Hari ini teman-teman ingat baik-baik, peperangan akan terjadi. Tapi Tuhan berkata, kamu punya kekuatan lebih dari cukup untuk menghadapi peperangan itu. Dan saya mau kamu menang. Sebab pada waktu kamu menang, nama saya yang dipuji dan dipermuliakan. Tapi dengar teman-teman, otoritas ini kita butuh pada hari-hari. Di saat dunia tidak pasti, di saat orang berkata ekonomi tidak baik, saya dengan istri saya, kami punya usaha paling besar omsetnya itu justru pada masa pandemi tahun 2020. Yang semua orang berkata ini masa paling sulit, kami punya berkat paling banyak ada di sini. Apa yang Tuhan mau katakan? Kamu tergantung dari saya, tidak tergantung dari dunia. Firman Tuhan berkata, barang siapa sibuk memperhatikan angin, tidak pernah menabung. Barang siapa sibuk memperhatikan angin, tidak pernah menuai. Daripada kita sibuk baca analisa ekonomi, situasi dunia, daripada kita sibuk tingkatkan otoritas Tuhan turun atas kita, maka Tuhan akan membuat perbedaan. Amin. Sesuatu boleh terjadi atas kita, tetapi Dia berkata, engkau akan jadi kesaksian bagi banyak orang bagaimana saya tolong engkau. Dan bukan kayak indah. Hari-hari ini Tuhan butuh kita. Di saat dunia suram dan tidak percaya pada Tuhan, masih ada anak Tuhan di Pancawati yang hari ini ada. Anda selesai retret ini, saya jamin hidupmu tidak pernah sama lagi. Amin. Sebab hal besar di luar itu Tuhan siapkan buat kita. Dan Dia tidak pernah siapkan tanpa Dia membekali kita untuk bisa mendapatkannya. Tapi ingat baik-baik, peperangan harus terjadi. Sebagai penutup, satu waktu saya lagi mau makan malam dengan istri saya, mobil kami lagi di jalan, tiba-tiba jam 6:30 malam, sopir saya telepon sambil berteriak, mobil kita terbakar, tromol kita terbakar. Dia lagi buat semen 600 sak di tempat yang jauh. Kemudian saya dengar orang berteriak, mobil terbakar, mobil terbakar. Saya tahu di tempat jauh dan di hutan. Saya tidak bisa berbuat apa. Saya tutup telepon, saya lagi makan sama istri saya berkata, stop, kita berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan, pada waktu kami memilih untuk percaya pada Engkau berkata Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Sesuatu sedang terjadi dan kami tidak bisa berbuat apa. Tapi Engkau ada di sana. Tunjukkan otoritasmu. Sebab Engkau mampu melindungi kami dari belalang belahan, termasuk apa yang sedang terjadi. 1 menit kami berdoa. Setelah menit kedua, saya telepon sopir saya. Waktu saya telepon dia, tidak ada suara dari apa. Diam saja. Sopir saya bilang begini, selesai saya telepon dia, tiba-tiba muncul orang dari mana-mana, dari kegelapan. Ada yang bawa pasir, ada yang bawa air, ada yang bawa daun. Mereka gotong batu padam. Dalam sekejap api itu langsung padam. Tidak tahu dari mana mereka datang. Yang jelas waktu saya telepon dia berkata, api itu sudah padam. Besoknya saya punya mekanik, dia pergi lihat,
api itu cuma membakar karet-karet saja dari mobil itu. Hanya dengan 100.000 rupiah, mobil itu sudah baik. Coba bayangkan, otoritas itu yang saya sebut tadi. Kalau kamu punya anak saja, kamu sayang luar biasa, apalagi sayang pada kamu. Tapi apakah engkau percaya pada saya? Sejak saat itu, saya tahu saya punya anak itu hidup. Dia besar, dan dia menyertai saya. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, mau dunia gonjang-ganjing seperti apa, selama iman saya tidak bergoyang kepada Yesus, saya baik-baik saja. Saya aman-aman saja. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan meneraikan firman-Mu ini Tuhan. Kami perlu kekuatan ini. Di saat dunia tidak menentu, di saat ketakutan mencoba untuk memanipulasi kami, hari ini kami belajar, kami tidak akan takut lagi Tuhan. Sebab Allah yang kami percaya menyertai kami dengan kekuatan yang besar, perlengkapan senjata Allah, dan pada waktu kami berdoa dengan tiada cemu-cemu, urapan otoritas itu turun atas kami. Biarlah apa yang kami belajar pada hari ini kami praktekkan Tuhan. Kami bisa perintahkan berkat itu datang. Belalang pelahap tidak boleh datang, sebab Tuhan yang perintahkan berkat itu untuk kami. Kami akan berhasil dan beruntung demi kemuliaan bagi nama Yesus. Ajak kami Tuhan untuk berdiri tegak dan tidak tergoyahkan. Pada waktu tantangan besar datang, pertolongan Tuhan lebih besar daripada tantangan itu. Kami percaya apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti tepati. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.